proses pada malam hari ini akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat, saya dengar kurang kompak. Maka saya mohon kepada para sekalian, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu adalu mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi abada. Amma ba'du. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Cirebon Bapak Haji Dhani Mardani, yang kami hormati Ibu Lina, yang kami hormati Ketua RW 12 Salak Asih beserta para ketua RW. Yang saya hormati segenap pengurus DPD PAN Kota Cirebon, dan kepada para Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini kita semua bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang sederhana ini dengan penuh suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Shalawat serta salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, untuk mempersingkat waktu kami akan membacakan susunan acara pada kesempatan malam ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua dan sambutan, acara yang ketiga penyampaian dari anggota DPRD Kota Cirebon, acara yang keempat acara serap aspirasi, dan acara yang kelima adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu kita menginjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum acara dibuka, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua RW 12 Salak Asih atau wakili Kurnia Asih ataupun yang mewakili yang terhormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat anggota dewan Pak Dhani Mardani SHMH, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini mari kita simak apa yang akan disampaikan dalam proses masa persidangan ketiga tahun 2023 yang akan disampaikan oleh anggota Dewan kita, yaitu Bapak Dhani Mardani SHMH.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak bisa banyak bicara panjang lebar. Nanti langsung aja nanti ya. Kalau ada pertanyaan, ada aspirasi dari warga, monggo disampaikan langsung nanti ke anggota dewan kita. Sekarang itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Acara selanjutnya, acara yang yaitu penyampaian anggota DPRD Kota Cirebon. Kepada yang terhormat Bapak Haji Dani Mardani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hormati dan saya banggakan Sohibul Wilayah Ketua RW 12 Kurnia Asih yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekretaris. Kemudian yang kami banggakan tentunya bakal calon anggota DPR RI dari Dapil Jabar 8, ada Ibu Liena yang hari ini semuanya biru blue. Ini luar biasa sekali. Saya tidak biasa melihatnya seperti ini. Ada sesuatu yang berbeda, pokoknya serba biru. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, kuat, terus menjaga spirit istiqomah berjuang. Mudah-mudahan PAN ke depan pecah telur, dan tentunya mudah-mudahan apa yang menjadi niat Ibu Liena menjadi salah satu di antara anggota DPR RI terpilih pada periode 2024 tahun 2029. Boleh tepuk tangan untuk kedua orang yang begitu luar biasa. Kemudian yang saya hormati jajaran pengurus DPD PAN Kota Cirebon, kemudian DPC dan beberapa ketua ranting cabang tentunya. Alhamdulillah ada hadir Pak Epi. Berikutnya juga hadir bersama kita semua ada dari Sekretariat DPRD, ada Mbak Lucy, kemudian juga ada Pak Aab, ada Aldi yang selalu menemani sudah 3 malam saya mengadakan reses, dan alhamdulillah beliau selalu hadir. Berikutnya selamat datang, saya ingin menyapa Pak Tata. Luar biasa hari ini. Saya tahu dia pasti akan datang setelah saya datang. Kemudian saya hormati dan saya banggakan tentunya Sohibul Beng. Terima kasih Bu Abeng sudah bersedia. Ini acaranya dadakan sebenarnya. Hari ini tuh rencananya kita di RW 9 rupanya miskoordinasi, sehingga kemudian kita bergeser ke RW 12 karena yang direncanakan RW 12 itu akan dilaksanakan resesnya pada minggu depan. Saya majukan sekarang. Makanya saya juga ingin berterima kasih sama Ibu Oni nih, yang sudah berjibaku pasti mempersiapkannya luar biasa, bisa mengumpulkan kurang lebih hampir mungkin 60 sampai 80 orang hadir pada malam hari ini. Boleh tepuk tangan apresiasi buat Ibu Oni, luar biasa. Ibu-ibu juga pasti kaget Bu ya. Saya mau nanya, dapat undangan jam berapa Bu? Oh nggak pakai undangan Pak? Luar biasa. Iya, pakai WA aja bisa kumpul ya. Iya, sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam rangkaian kegiatan reses ini
resesnya dadakan, mendadak reses, walaupun tidak mendadak dangdut ya PRT ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita senantiasa mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmatnya sungguh begitu luar biasa hari ini. Di hari yang cerah kemarin saya sempat agak was-was karena sore itu mendung. Di RW 12 kemarin gerimis enggak? Gerimis juga ya. Kemarin kami sudah khawatir, sudah pasang tenda, gerimis, wah kayaknya reses gagal. Tapi ternyata alhamdulillah Allah masih ridhoi saya bisa reses di tempat yang lain. Rencananya kemarin saya juga mau ajak Mbak Liena sebenarnya, cuman di telepon posisinya masih di Bandung apa Jakarta? Oh di Jakarta. Dan insya Allah mungkin nanti masih ada reses. Yang kedua nih untuk Beliana nih nanti besok di Lemah Abang. Lemah Abang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu reses kali ini sangat membahagiakan sekali karena selain saya bisa melaksanakan reses rutin setiap masa persidangan, sekarang adalah masa persidangan ketiga untuk tahun 2020. Karena kenapa reses itu yang biasanya dilaksanakan di bulan November Bapak Ibu, bahkan di bulan Desember, kami laksanakan di bulan Oktober. Karena sesuai anjuran KPK, sesuai anjuran BPK, sebaiknya kegiatan reses itu dilaksanakan sebelum masuk masa kampanye. Sebelum memasuki masa kampanye, karena khawatir kegiatan-kegiatan reses ini pada akhirnya kemudian dimanfaatkan tidak sesuai bagaimana mestinya. Kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Sekretaris RW, ada kesempatan Bapak Ibu menyampaikan aspirasi. Tapi syukur alhamdulillah karena sedianya Pak RW, Sekretaris RW diberikan untuk menyampaikan sambutan, tapi sepertinya tidak ada aspirasi apapun nih dari Pak RW. Itu artinya RW 12 Gumelar Asih, Kurnia Asih itu sepertinya sudah tidak lagi ada masalah maupun kendala apapun. Karena jujur Kurnia Asih itu Liena termasuk RW yang saya kira dari sisi infrastruktur, kemudian juga kegiatan pembangunan, layanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi saya kira jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat Harjamukti di wilayah selatan sana. Jadi rumahnya juga bagus-bagus. Jadi warga RW 12 itu udah nggak perlu lagi yang namanya program rumah tidak layak huni, kemudian juga program rumah ambruk, karena sepertinya rumahnya juga sudah bagus-bagus ya Pak RT ya. Hah? Oh yang kelihatan. Terus kemudian jalannya juga sepertinya bagus. Salurannya juga nggak pernah banjir ya Bu di sini, enggak ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Banjir tapi nggak ada air Pak. Nah itu. Oh, kebetulan lagi nggak hujan ya. Sehingga kalau bicara tentang warga RW 12 Kurnia Asih ini sebenarnya tidak terlalu banyak PR yang berarti. Terkecuali mungkin nanti ada masukan-masukan dari Pak. Harapannya Pak Sekretaris RW dialog hari ini tidak dalam bentuk pertanyaan, tapi masukan, saran. Gitu. Karena kalau ditanya sama ibu-ibu di sini takut nggak bisa jawab. Kelihatannya pertanyaannya bakal berbobot seperti orangnya berbobot. Kemudian tentu perlu juga kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah momentum besar. Apa itu? Yakni pemilu presiden, kemudian pemilihan DPR, DPD, mohon maaf, ya DPD, DPRD dan DPRD provinsi. Mungkin sudah hilir mudik calon anggota DPR RI,
calon DPD, kemudian calon DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Yang saya kira di setiap sudut gang dan jalan itu semuanya mungkin sudah pada pasang gambar ya Bu ya. Betul ya? Nah, kemudian saya Bu Liana sampai hari ini memang saya belum pasang gambar. Saya tuh kadang-kadang suka gak tahan ya. Gak tahan komplain dari masyarakat tuh. Ya karena pada umumnya antara gambar dengan orang itu kadang-kadang suka gak sama. Betul ya Bu ya? Iya. Coba saya dengan gambar yang di sana aja nggak berbeda. Beda apa sama? Beda ya. Ganteng aslinya apa digambar? Oh, ganteng asli. Ganteng aslinya ya? Iya, itu berarti ibu pendapatnya sama dengan istri saya. Iya, soalnya yang sudah-sudah tuh Bu Liana banyak sekali masyarakat tuh yang apa namanya tertipu gitu. Sepertinya orangnya masih muda kan, dulu pernah ada kasus di Lombok itu. Ada seorang calon DPD kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena pada akhirnya dia terpilih gara-gara apa? Gara-gara fotonya jauh 1000 kali lipat lebih cantik daripada aslinya. Jadi pesaing-pesaingnya komplain gitu. Karena ternyata entah ini yang memilih siapa, tapi yang jelas bukan ibu-ibu, pasti bapak-bapak nih. Iya, bapak-bapak ini mungkin milihnya ibu-ibu yang cantik ya. Jadi begitu pemilihan dipilih suaranya terbanyak terpilih. Kemudian ada salah satu yang tidak terima, calon anggota DPD yang tidak terpilih, sampai pada akhirnya alhamdulillah apa namanya digugat ke MK ke Mahkamah Konstitusi gara-gara antara orang dan gambarnya itu tidak sesuai. Makanya saya tuh kadang-kadang suka khawatir gitu, mau masang gambar tuh sudah bikin gaya begini, gini gitu ya. Ada yang begini. Kadang-kadang warga sering komplain begitu pada. Jadi sampai hari ini tuh saya masang gambar apa enggak gitu. Tapi sebelumnya saya mau nanya Bapak Ibu, kira-kira orang yang akan dipilih oleh masyarakat itu biasanya yang memang cenderung gambarnya banyak atau memang yang calon itu silaturahminya lebih banyak? Silaturahminya lebih banyak. Hah? Jawab yang kompak dong. Silaturahmi. Kan saya mau tanya dulu, snacksnya udah dibagikan? Hah? Kurang. Amplopnya udah. Ada isinya enggak? Lihat, jangan dilihat di sini ya. Nanti soalnya takutnya kurang nanti. Iya. Sudah ya kebagian. PRT udah kebagian. Oh alhamdulillah. Soalnya senyumnya beda ya. Yang udah terima snack sama amplop. Senyumnya beda, lebih kelihatan apa ya, renyah gitu. Saya mau tanya Bapak Ibu, hari ini senang tidak kita hadir di sini? Iya, senang karena kehadiran saya atau kehadiran Ibu Liana? Oh, dua-duanya. Boleh kalau gitu tepuk tangan buat Ibu Liana. Saya mau nanya Ibu Liana udah pasang gambar belum? Mungkin bulan depan. Oh, bulan depan. Ya mudah-mudahan gambarnya sama dengan aslinya. Enggak diedit-edit loh, karena aslinya juga sudah cantik. Saya mau tanya Bapak Ibu, Bu Liana cantik nggak? Bapak-bapak, saya mau nanya Bu Liana cantik nggak? Hah? Bapak-bapak takut jawab. Orang Pan tuh cantik-cantik Bu. Alhamdulillah hari ini ada Ibu Teh Liana. Mudah-mudahan besok kesempatan lain kita bisa menghadirkan juga yang lain. Ada Abah Komar, ada Desi Ratnasari katanya. Kalau Teh Desi Ratnasari sama Ibu Liana ya cantiknya 11-12. Teh Desi 11, beliau 12. Lebih banyak. Karena lebih muda itu yang pakai baju kuning. Mudah-mudahan nanti ada kesempatannya. Kemarin saya sempat ajak Teh Desi Ratnasari. Parel. Ya, Teh Desi Ratnasari ke Kang Draksan. Alhamdulillah Bu, kita ketemu dalam program 12.000 santunan anak yatim. Jadi PAN itu walaupun kesannya di media sosial itu kesannya kayak tiktokan gitu ya, terus kemudian joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu. Tapi
Di luar itu kita juga punya program-program sosial yang saya kira tidak kalah hebat dengan Partai. Jadi alhamdulillah kemarin Teh Desi datang ke sini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain Teh Desi bisa hadir di tengah kita semua. Amin. Kira-kira kalau Teh Desi diajak ke sini Bapak Ibu senang nggak? Kira-kira lebih senang yang diajak Teh Desi atau yang lain? Apa tadi itu Farel? Memang banyak Desi aja ya. Jadi memang Partai Amanat Nasional itu partai dengan jumlah artis yang paling banyak. Tahu nggak kenapa, Bapak Ibu? Alhamdulillah, selamat. Jadi Partai Amanat Nasional itu Bapak Ibu adalah partai dengan kader yang paling banyak artisnya. Karena inisial Partai Amanat PAN itu banyak sekali. Ada yang bilang PAN itu Partai Amanat Nasional. PAN itu Partai Amanat Nasional. Kemudian ada lagi PAN itu kalau di malah kalau di Sumatera, di Papua PAN itu Partai Anak Nasrani. Karena ketua DPD-nya itu non muslim. Kalau di Jawa Timur, ya PAN itu bisa jadi Partai Amanat Nahdiyin. Di sana banyak orang Nahdiyin. Jadi PAN itu sangat fleksibel sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada tanggal 14 Februari itu kita akan menghadapi sebuah momentum penting. Peristiwanya satu hari tapi sangat menentukan nasib rakyat 5 tahun ke depan. Apa itu, Bu? Pemilu. Nah, makanya saya menyarankan untuk itu saya berharap warga RW 12 Kurnia Asih bisa menjadi bagian daripada suksesi pemilu di tahun 2020. Tapi sebelumnya saya ingin tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu pemilu itu penting tidak? Hah? Jawab yang kompak dong, penting tidak? Hah? Jawab yang kompak sekali lagi, penting tidak? Kemudian bahagia nggak ada pemilu? Hah? Bahagia? Seneng nggak? Bakal tukaran nggak? Jangan ya. Iya, karena biasanya tingkat perceraian juga tinggi pasca pemilu. Kemarin yang satu dukung Prabowo, yang satu dukung Jokowi, gitu kan? Begitu karena suaminya minta cerai. Nah, di sini jangan. Ya, kita tetap harus kompak. Ada yang teman saya tuh sampai sekarang belum akur gara-gara pemilu. Jadi alhamdulillah gitu kita sih insya Allah mudah-mudahan menjadi pemilih yang cerdas, ya. Menjadi pemilih yang memilih PRD baik provinsi maupun tingkat kota kabupaten banyak. Kita tidak perlu harus merasa bingung, galau, pusing mau pilih siapa. Kembalikan pada hati nurani kita. Ibu senangnya apakah yang kulitnya putih, kemudian bajunya serba biru, boleh presiden. Kemudian Pak Ma'ruf Amin kira-kira bakal maju nggak ya? Enggak ya. Kelihatannya enggak ya. Karena di data survei juga. Jadi yang Bapak Ibu tahu sekarang calon presiden siapa aja, Bu? Satu. Anies. Apa pendukung Anies? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa boleh. Kemudian kedua, Ganjar. Yang ketiga, jadi Bapak Ibu boleh pilih Ganjar, boleh pilih Prabowo, boleh pilih Anies. Kesemuanya adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa yang saya kira layak untuk kemudian dipilih. Jadi untuk itu mohon kiranya Bapak Ibu sekalian besok pilih calon pemimpin. Sebagai apa? Sebagai ikhtiar kita dalam rangka pertama adalah estafeta kepemimpinan. Karena nggak boleh besok kita nggak punya presidennya begini. Jadi kemudian juga estafeta keterwakilan. Kalau hari ini Ibu Liana belum jadi
wakil rakyat belum jadi legislator di Gedung Nusantara sana. Nah, mudah-mudahan dengan hadir ke sini silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian mendapatkan simpati dari warga di sini, terdorong untuk kemudian ingin mendukung. Ya mudah-mudahan beliau besok bisa kita hantarkan sama-sama menjadi anggota DPR RI untuk masa periode 2024-2029. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat kita sekalian. Kemudian berikutnya juga DPD perlu berganti, calon DPRD provinsi juga perlu berganti, DPRD kabupaten juga begitu. Jadi kembali. Nah, ini adalah momentum di mana rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan presiden, DPR, DPRD, DPRD provinsi maupun DPRD. Nah, saya ingin tanya nih ke Bapak Ibu sekalian, tahun 2019 yang lalu Bapak Ibu nyoblos calon DPR? Nah, saya mau tanya sekali lagi, kan dulu kan ada sekian puluh calon anggota DPR RI. Bapak Ibu memilih calon DPR RI enggak? Milih. Pertanyaan berikutnya, setelah mereka terpilih apakah mereka pernah datang ke RW 12? Tidak pernah. Hah? Tidak. Nggak pernah ya? Benar nih Bu? Betul. Betul. Nah, maka dari itu Bapak Ibu harus pahami bahwa maksud undang-undang menetapkan calon terpilih itu berdasarkan suara terbanyak itu adalah tujuannya di dalam rangka agar antara rakyat dengan wakil rakyat itu memiliki relasi yang kuat, dekat. Maka dari itu mudah-mudahan nanti pada saatnya Ibu Dena bisa kita hantarkan menjadi anggota DPR RI, ya mohon kiranya Ibu Dena jangan sampai tidak datang lagi ke kurnia. Amin, Allahumma amin. Karena pengalaman. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, anggota DPRD kabupaten bahwa hakikatnya pemimpin adalah pelayan bagi kaum yang dipimpin. Maka kita hadir di sini, mudah-mudahan nanti Ibu Liana juga terpilih. Ya harus memiliki spirit untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hanya saya mau tanya Bapak Ibu, sementara ini pemimpin kita ini, pemerintah kita ini masih melayani, sudah melayani atau masih dilayani? Sudah melayani ya. Amin. Jadi spirit kita adalah dalam rangka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mudah-mudahan dengan pemimpin yang baru besok ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Dengan anggota DPR yang baru yang mau sama masyarakat, mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Dengan kita punya anggota DPRD provinsi yang baru, mudah-mudahan ke depan Jawa Barat bisa menjadi lebih baik. Harapannya adalah kemudian mudah-mudahan dengan anggota DPRD yang Ibu Bapak pilih nanti, nah itu diharapkan kita Cirebon ke depan menjadi lebih baik. Maka dari itu kita harus meletakkan sikap politik kita itu pada idealisme, bagaimana kita menjadikan pilihan kita adalah orang-orang yang siap membangun Cirebon, Jawa Barat dan Indonesia ke depan. Saya coba ingin bertanya saja mungkin sedikit. Kalau besok pemilu Bapak Ibu, besok nih pemilu. Walaupun kalau dalam hitungan pemilu itu mungkin sekitar 120 hari lagi. Ya, kurang lebih sekitar 4 bulan lagi. Kalau pemilu besok, kira-kira Ibu mau pilih pemimpin, mau pilih wakil rakyat yang siap membangun kampung, yang siap membangun kota Cirebon, yang siap membangun Jawa Barat, yang siap membangun Indonesia, atau yang hanya sekedar siap memberikan amplop? Amplop. Amplop ya. Walaupun nggak ada isinya nggak apa-apa. Oh biasanya gitu ya. Yang udah gitu ya Bu ya. Gimana Bu?
Saya kira warga di sini jawabannya beda dengan warga Argasunya. Ternyata sama ya? Hah? Oh begitu. Oh tidak semua ya. Jangan-jangan yang saya tanya orang Argasunya tuh dulunya orang sini. Oh, jawabannya sama soalnya. Betul begitu Pak Haji. Ya kemarin saya nanya, Bapak Ibu, kalau besok pemilu, Bapak Ibu mau pilih pemimpin yang siap membangun atau yang siap ngasih amplop? Jawabannya kompak Bu. Kalau warga sini masih malu-malu. Warga sana kompak. Kalau bisa dua-duanya padani. Ya benar. Itu jawaban yang paling bijaksana. Juga siap membangun, juga siap ngasih amplop. Tanya. Tapi kalau saya percaya warga RW Kurnia Asim nggak begitu. Karena begitu ditanya juga tadi jawabannya kompak, walaupun hanya 2 orang yang jawab. Yang siap membangun. Tapi yang jawab yang cuma 2 orang yang ibu paling depan. Selebihnya malu-malu. Mau pilih nomor 2 tuh. Kemarin saya pernah mendiskursuskan tentang money politik dalam perspektif Islam. Saya pernah ketemu kiai. Pertama Pak Kiai Fatih, seorang ketua Yayasan Badrul Munir. Pak Kiai, saya mau nanya, dalam perspektif hukum Islam itu kalau kita mau ngasih uang pada saat pemilu, hukumnya bagaimana? Apakah ini termasuk yang dimaksudkan, yang menyuap dan disuap masuk neraka atau tidak? Pak Kiai kemarin menjawab kepada saya begini, ibu-ibu, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau niat kita, Bapak Ibu pilih saya ya. Terus kemudian setelah itu Bapak Ibu sudah tidak lagi peduli kepada masyarakat, mungkin itu masuk kualifikasi suap yang kemudian diancam oleh api neraka. Soalnya ini bahaya pada negara. Kalau misalkan orang-orang yang mohon maaf tidak seakidah dengan kita, terus kemudian orang-orang yang kedepannya berpotensi tidak amanah memegang mandat dari Bapak Ibu sekalian, kemudian dia bertransaksi. Oh, Ibu Suci ya, kan Ibu Suci. Ibu Suci itu memilih saya itu karena pertimbangan agamanya. Oh iya, Pak Dani itu sama saya itu satu agama. Oh iya, Ibu Suci itu milih Ibu Liena itu misalkan kecenderungannya karena faktor kelihatannya Ibu Liena ini pakai hijab, bagus, rapi, pasti wanita-wanita yang soleh. Setuju nggak Bu? Misalkan begitu. Tapi memang soleh sih. Amin. Nah, itu karena faktor agama. Contoh misalkan, saya dukung Anies. Kenapa? Karena Anies dianggap lebih agamis daripada calon yang lain. Ada nggak yang begitu Bu? Setuju gitu ya? Jadi faktor agama itu sangat menentukan. Kemudian berikutnya Bu, faktor nasab. Saya kemarin ketemu di wilayah Kesambi. Saya ketemu